Langkah 10. Cepat lari semuanya. Langkah 1, kamu ditendang dari rumah karena nilai ulanganmu jelek. Kalau mau sukses tuh nilai harus 100 dan pintar. Jadi pintar itu wajib, kalau jadi bodoh tuh haram. Kalau lu bodoh mending masuk neraka aja lo. Protes keluargamu. Karena mereka mengusirmu hanya karena nilai ulanganmu jelek, maka kamu pun merantau sekeliling kota untuk mencari tempat tinggal. Langkah 2, jadi pengemis. Saat menjadi pengemis, tak ada satupun yang memberikanmu uang, karena di sini tempatnya sepi. Langkah 3, jadi pengemis di tengah kemacetan palang pintu, tapi tetap saja tak ada yang memberimu uang. Tapi, saat di tengah kemacetan, kamu melihat ada seorang kakek yang sedang berjualan tisu. Langkah 4, bantu kakek itu berjualan tisu dan dia menerima bantuanmu. Setelah kemacetan berlalu, kakek mengajakmu untuk makan siang di pinggir trotoar karena dia punya nasi bungkus. Kakek tersebut tertabrak mobil saat dia hendak menyeberang. Kakek itu ternyata terlindas mobil barak. Kamu pun kesal dan mencoba untuk memukul komandan militer tersebut. Tapi naas, setelah kamu memukulnya, kamu pun malah ditangkap sama tentara karena dianggap kasar sama komandan militer. Cara kamu memang salah. Bukannya memberitahu komandan bahwa kakek itu tertabrak malah memukul, jadinya kamu diantar ke barak militer. Di dalam mobil barak, kamu serasa diculik, mau teriak entar malah ditembak dua sama tentara yang duduk di sebelah. Kamu pun tiba di barak terus kamu ditendang untuk berbaris cepat. Suasana di dalam barak terlihat mencekam, kamu lihat ada anak-anak pelajar yang diantar orang tuanya ke barak, pelajar yang pingsan dan masih banyak lagi. Langkah 5, antri ganti baju seragam militer sambil dijaga tentara biar gak ada yang kabur. Langkah 6, baris layaknya tentara. Berbaris, komandan bersikeras buat yang baris tidak boleh ada yang bergerak satupun, semuanya wajib jadi patung sama rata. Kalau ada yang gerak sedikit pun, maka ia ditarik dan mendapatkan hukuman yang berat. Aduh, mati ini mah, katamu di dalam hati. Langkah 7, komandan bunyikan peluit dan semua pun lari untuk memulai latihan pertama. Latihan pertama, semuanya wajib melompati setiap ban kalau yang terjatuh ke air maka akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi. Langkah 8, pasrah saja, yang penting kamu bisa melakukannya. Latihan kedua, semuanya wajib memanjat jaring sampai bisa ke atas sana. Kalau gak bisa, maka dia akan mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada yang biasanya. Saat kamu mendadak berhenti buat manjat, kamu malah didorong paksakan supaya cepat-cepat memanjat jaring itu. Latihan ketiga, semua mengantri untuk mengambil AK-47 untuk menembak ke papan target. Yang gak kena, nanti kena hukuman yang super berat. Ini sungguh membuatmu pusing, kenapa kalau salah dikit hukumannya bisa berat-berat gitu. Kamu pun ditendang barisan belakang cepat go maju. Langkah 9, tembaki papan target. Latihan keempat, komandan menaruh granat kalau granatnya nyala semua wajib menjauh. Langkah 10, cepat lari semuanya. Suasana pun menjadi panik. Semua berhasil menghindar tapi sayangnya, ada 14 pelajar yang tewas terkena ledakan granat lalu mereka dibawa ke ruang UKS militer. Yang terkena ledakan granat banyak yang terkena luka bakar dan yang parahnya lagi ada yang tewas. Dan di sisi lain, ada yang dihukum berat dan mengerikan bagi yang tidak mampu atau melanggar. Mereka dihukum push up 300 kali atau 700 kali, sampai ada yang lomba berenang di sungai yang penuh ikan piranha. Ini membuatmu trauma, jadi kamu memutuskan untuk kabur dari barak. Pas mau kabur lewat gerbang belakang, ada satu prajurit militer yang duduk di depan gerbang.
kalau ketahuan bisa kena hukuman parah itu. Langkah 11, lempar batu ini ke semak-semak. Berhasil, suara semak itu membuahkan perhatian dari prajurit itu, dan di belakangnya kamu memanjat gerbang supaya bisa lolos. Kamu terjatuh dan kamu berteriak sampai kedengaran. Gara-gara jatuh, kamu ketahuan prajurit dan dia pun akan membunyikan bel darurat agar kamu yang mau kabur dicindung satu barak. Langkah 12, cepat kabur dari barak ke tempat yang sangat jauh. Kamu melihat ada truk galon yang akan segera berangkat, maka kamu pun naik ke dalam angkutannya dan berharap truk ini pergi keluar kota. Jangan lupa sembunyi di balik galon, agar truk ini tidak dibuntuti oleh mereka. Ketika komandan tahu kalau kamu kabur, komandan menyuruh tentara lain untuk pergi mengejarmu. Namun, ketika ia melihat mobil pickup galon ini, komandan yakin kalau kamu ada di situ. Kamu senang kalau ini adalah jalan menuju luar kota. Tapi, sebelum keluar kota, truk ini berhenti sementara karena macet di perlintasan kereta api. Di tengah kemacetan, tanpa kamu sadari, komandan dan tentara melihat truk galon dari jarak jauh di tengah kemacetan. Komandan pun jalan kaki menuju truk galon itu untuk menciduk kamu yang ada di dalam. Akhirnya komandan tahu kalau kamu benar berada di sini. Dia menyuruhmu buat turun, tapi kamu tidak akan turun selama dia menyuruhmu. Oleh karena itu, komandan pun memutuskan untuk masuk ke dalam truk galon ini supaya dia berhasil menangkapmu. Tiba-tiba komandan dihajar oleh dua anak sambil berkata, "Bapak harus tanggung jawab karena udah nabrakin kakek kita." Mereka pun berhenti menghajar, dan polisi pun datang di situasi ini. Komandan pun langsung tertangkap polisi, karena dua anak itu adalah cucu dari kakek jualan tisu yang kamu bantu itu. Mereka ternyata sempat melihatnya dekat tempatnya. Tak hanya itu, kata polisi komandan harus ditangkap karena dia sebenarnya telah mendirikan barak militer abal-abal. Pantas saja banyak pelajar yang meninggal karena tersiksa oleh sistem barak tersebut. Mendengar hal itu kamu pun keluar dan mengaku sebagai korban dari barak militer abal-abal tersebut. Karena polisi mengetahuinya, jadi kamu pun akan dipulangkan. Langkah 13, kamu tiba di rumahmu, dan tidak menjadi pengemis lagi. Tapi tetap saja, meskipun kamu bisa pulang ke rumah, orang tua mencoretmu dari kakak karena sudah jadi pengemis dan tidak akan bisa tinggal di rumah lagi. Komandan buka mata, dan kenapa dia diikat di sebuah hutan malam-malam ini? Ini adalah vonis hukuman mati bagi para pejabat abal-abal. Moral dalam insiden, sikap tegas itu bermanfaat, namun jika hal itu dilakukan secara berlebihan, maka hanya menimbulkan mudarat saja.